Halo teman-teman Dewata Podcast. Sekarang kita Dewata Podcast sedang ada di Surabaya. Dan sekarang kita berada di makam Eropa yang ada di Penele di Surabaya. Kali ini saya akan ditemani dengan Mas Jovan yang akan menemani saya berkeliling makam Penele ini. Jadi ikutin terus, kita akan keliling dan Mas Jovan akan sedikit menjelaskan tentang apa-apa aja yang ada di sekitar makam. Ada piring. Berarti ini masih asli ya, yang kayak bongkar-bongkar gini? Asli ini Sarawak. Makam yang terakhir yang di mana, kamu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ini makam juga. Ini makam salah satu makam pastor Katolik terkenal ini, yang namanya Martinus van der Elsen, pastor Gementi Surabaya, pastor dari pemerintah kota Surabaya, pemerintah Surabaya. Wafatnya karena Keboren sakit beliau. Lahirnya di Gemer tanggal 11 April 1822. Dan meninggalnya di Surabaya tanggal 19 Juli 1896. Nah, ini kalau yang dalam bawah ini bahasa Alkitab ini. Oh, Apokalips. Ayat itu, Ayat rujukan beberapa ayat. muda ya pastornya meninggal ya, 44 tahun. Iya, hitungannya masih muda. Ini nisannya bawa langsung dari Belanda, dari kota Maastricht. oh dibawa berarti. Oh, bukan dibikin di sini ya? Bukan dibikin di sini. Ini langsung bawa marmernya dari Maastricht, dari Belanda langsung. Pematungnya namanya Kuiper, seorang pematung terkenal juga, pematung neogotik. Ini misalnya gayanya neogotik sekali karena gereja banget lah. Terus di sebelahnya ada makam kok tulisannya gini. Bersebelahan. Ini makam orang. Oh, nggak ada hubungannya sama Nggak ada, pastor. nggak ada. Mohon maaf, tapi ini kok ada angka-angka ini gimana ini? Ini untuk remaja. Ini lahir 24 Februari. 24 tanggal, ini bulan, lahir, tahun, sama. Ini meninggalnya. Oh. Ini lahir, ini meninggal. Cuman emang dibuat begini. Oh iya iya. Terus bentuk nisannya model apa? Ini untuk bentuk nisan dia menggunakan neoklasik, cuman ada simbol pilar patah. Simbolnya pilar patah ini apa artinya? Meaningnya itu putusnya kehidupan seseorang. Oh gitu. Pinter ya jawaban. Kalau menurut kamu yang paling unik makamnya ini yang mana? Menurut aku kalau yang paling unik itu yaitu segitiga yang ada mata, terus penggunaan jangka simbol Freemason pada makam, pada nisan. Itu cuma ada satu aja? Ada banyak Oh. orang-orang Freemason. Termasuk ini kan juga Freemason, simbol jabat tangan. Oh, ini jabat tangan tuh Freemason? Tapi kalau Nah, bentuk simbol- nisannya begini, Sebenarnya ini ada nisannya ini. oh iya. Ini patah. Apa? Ini monumen, Jabat tangan dua orang. Jabat tangan itu simbolnya itu persahabatan. Karena lojinya sini namanya itu Lodge the Friendship, loji persahabatan. Nama loji Freemasonnya sini itu loji persahabatan. Enggak dong. Itu loh, ada Sebenarnya- simbol stigmatanya. Simbol mata. Mata itu kan Karena menurutku ini orang jelas yang Freemason itu si laki-lakinya, suaminya Hermanus ini yang jelas. Lambangnya loji. berarti harusnya di Surabaya ini ada kantor Freemason ya itu. Oh ada, sampai sekarang ada di Tunjungan. Bangunannya masih ada. Di situ emang. Masih ada. Organisasinya pun ada. Oh. Meskipun tidak Meskipun nggak terlalu aktif ya. jor-joran. Artinya dulu terbuka sekali ya, nggak tutup, nggak tutup. Freemason itu sebenarnya organisasi yang tidak tertutup banget, cuman bisa menerima orang yang pinter-pinter aja. Hartanya gitu. Kayak ada bekalnya gitu. Tergantung juga. Biasanya iya, biasanya juga enggak. Kalau ini orang pribumi ini, orang timur. Ini ada ini aku foto lamanya. Oh, Tamalepi.
Kenapa bisa pribumi di sini? Jadi pada waktu itu sudah ada peraturan yang memperbolehkan orang terutama orang Kristen, karena ini pemakaman khusus Kristen. Tionghoa Kristen, Jepang Kristen boleh dimakamkan di sini. Sudah ada peraturannya, makanya 1907. boleh dimakamkan. Kalau sebelum itu hanya istri dari orang Belanda. Tapi istrinya itu yang Jawa, orang pribuminya, yang boleh dimakamin di sini. Biasanya jadi satu sama suaminya. Sampai sisa patungan cuma di sana tuh. Gini loh susunan makamnya ya. Ya ini ditumpukin bata-bata gitu. Dipakai ini semua. Berarti ini batu bata dari tahun dulu ya? Iya, ukurannya kan beda itu. Jadi kualitasnya bagus ini, pakai zaman dulu. Nggak kayak bata sekarang. Iya, bagus kualitasnya. Karena makanya kan kuat mereka. Sampai Wih, ini loh unik nih. Yang ini tinggal dikit aja nih. Gantung. ini jam pasir bersayap itu artinya waktu yang dilaluinya sudah pergi. Terus ada sabit. Sabitnya itu ya kayak pertanda suatu simbol kematian aja sih. Ada tulisan secret lagi, secret. Secret to the memory ya. Wilhelmina. Orang yang Inggris ini. Istri dari Richard. Ada Lange? Ada hubungannya Tuan Lange nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini orang Inggris, beda orang. Telangi yang sana kan orang Denmark. Iya. Iya. Ini ada lubang juga nih. Ini bentuk lubang. Dalam juga. Dalam 2 meter. Jadi bentuknya ya kayak gitu, dibuat relung gitu. Jadi ini udah diambil ya? Petinya berdiri. Ya enggak lah, tidur lah pasti. Kok kayaknya pendek banget ya? Dalam sini. Dalam ini ada 1,5 meter lebih. Dalam ya. Udah ada bolong. Yang bolong itu sudah pasti diambil. Yang belum bolong. Ini merek makam. Yang kutemuin di sini tuh ada beberapa. Pendek kalau ada yang depannya tadi aku lihat B, ya kayak gitu apa tuh yang sana tuh? Ini nomor registrasi nomor makam. Oh, Jadi kalau nyari orang apa? Ahli warisnya keluarganya mau ngunjungin, tinggal ngomong ini namanya B berapa, nomornya ini B berapa, terus namanya siapa, udah dicari di peta. Oh di sini dianterin ke sini. Nickel House, apa itu? rumah tulang, omah balung kalau orang sini gitu. Kenapa bisa begitu? Karena emang dibuat nyimpen tulang. Kremasi. Oh, dulunya. Jadi sisa-sisa jasad-jasad, misalkan kan pada waktu itu kan sini tuh udah penuh, mau nggak mau harus bongkar. Yang udah nggak ada ahli warisnya, yang jarang dikunjungi, digunain untuk pemakaman orang-orang yang baru. Fungsinya itu. Itu sudah diambil, kamarnya masih ada. Ini udah runtuh karena udah nggak kuat strukturnya. Ada raffalopisma. Ini bisa masuk? Ada. Boleh masuk. Terus tulangnya ditaruh gitu aja apa gimana? Tulangnya dipajang di sini. Terus ada kayak tulang sini dimasukin sini, tumpuk-tumpuk ini. Ini dalam harusnya. Tengkorak kemungkinan kalau tengkorak ditaruh sini. Menurutku. Tengkoraknya yang dipajang Ini kayak masih ada tulangnya nggak sih? nggak ada, udah nggak ada. Udah bersih. Udah bersih. Tulang-tulang sini tengkoraknya dipajak gini Iya. gitu. Tengkorak pasti kepala pasti dipajang, nggak mungkin nggak. Menurutku. Karena yang gede-gede ini yang baru dimasukin di bawah. Tumpuk. Sama balung. Ini lambang apa nih? Uroboros maknanya itu hidup selalu ada awal dan akhir. Oh. Lambang ular yang menggigit ekornya sendiri. Ini Maria Francisca Tissot. Ini anaknya pemilik pabrik gula Ketegan. Pabrik gulanya yang di Sidoarjo udah nggak ada. Orang Prancis. Kalau lagi gini orang kaya dah ya. Ya, ini satu keluarga yang biasanya yang segede gini. Kalau yang ini miningnya
buci berselimut biasanya. Ini buci pokoknya ini. Artinya? Artinya itu jiwanya sudah beristirahat dengan tenang. Ini Mas asli nggak sih? Mungkin. Masih asli. Cuman itu dicat. Cat bukan emas. Asli ya tuh. Marmer. Marmernya masih asli. Kalau Emasnya bukan. kalau emas udah hilang. Hilang namanya nih. Ini dulu nisannya ada, jatuh, entah setelah itu kemana nggak tahu kan. Hilang tiba-tiba. Makamnya siapa nih, Yuk? Ini makamnya lupa aku, di FW Peter Maet. Dia ini residen Surabaya, sempat menjabat jadi residen Manado pada era setelah perang Diponegoro selesai. Pangeran Diponegoro ketika diasingkan, dia kan diasingkan, ditangkapkan di Magelang, terus diberangkatin ke Semarang, ditaruh di Batavia menunggu sidangnya itu selesai. Pada waktu sudah selesai itu dibuang ke Manado. Nah, ketika dibuang ke Manado, beliau ini yang menemani. Ketika itu beliau masih menjabat sebagai residen Manado. Enggak, maksudnya residen itu apa? Kayak wali kota gitu loh. Kayak istilahnya pejabat. residen itu kayak kalau ya bupati lah, karena dulu bentuknya itu jadi bisa membawa satu keresidenan ini bisa membawai 4 sampai 5 kota. Iya, ngerti. Ya, Cuma beliau ini dulu satu orang aja. ini satu orang Gede makamnya. gede. Berarti orang penting. Karena jabatannya. Karena dia memang pejabat. Karena dia pejabat, makan sangat besar. Pejabat pemerintah. Ini juga sempat jadi sampai akhir hayatnya ini meninggalnya di Surabaya kan. Beliau jadi residen Surabaya tahun berapa ya? Lupa, 1840-an. Jadi residen itu memimpin karesidenan. Iya. Residen yang memimpin karesidenan. Oh, itu makamnya udah ketemu kayaknya. Warisan. Malaikat cabut nyawa ya. Nah, tadi Tapi ini sabitnya udah diambil nih. itu diambil. Udah diambil kosong ya. Ini Nah, ini adalah salah satu makam dari Raja Besi di era Hindia Belanda. Namanya Frans Jacob Hubert Bayer. Nah, dia dapat penghargaan karena jasa-jasanya dalam mendirikan pabrik besi dan baja di Hindia Belanda. Jadi tidak ketergantungan di Eropa untuk pengambilan besi dan baja. Awalnya itu dia itu kerja sama pemerintah kolonial sebelum akhirnya dia keluar mendirikan usahanya sendiri. Awalnya juga jatuh bangun dia. Sempat bangkrut, dibeli pemerintah kolonial perusahaannya, terus dia akhirnya memutuskan untuk keliling Eropa untuk belajar besi, tentang perbesian. Akhirnya dia mendirikan lagi perusahaannya yang terakhir namanya kalau nggak salah The Full Harding. Setelah itu mulai dari situlah kesuksesannya berlanjut hingga akhirnya sampai dia mendapatkan penghargaan itu tadi, Ritter the Order van der Nederland in the Slough, dapat penghargaan medali. Dan dia juga seorang Freemason. ini ya, Karena ini lambangnya jangka, penggaris dan jangka. Nah, untuk yang atas itu masih tetap sama, jam pasir bersayap, cuman dengan model sayapnya itu sayap kelelawar. Kenapa gitu? Lebih beda aja sih menurut. tapi Beda ini aja. masih, Karena dia kan orang Freemason. masih ada ya. Harus ada update. Kemungkinan masih ada jasad karena belum dibongkar nih. Masih ada jasad. Tapi ini besi bisa retak loh. Karena mungkin pernah kejatuhan sesuatu, kalau nggak dari bawah, karena akar kan rusak. Oh, I see. Lihat tuh. Ini bawahnya kan Rongga deh. rongga, ada rongganya. Nah, ada. Ini berongga ini. Karena dia juragan besi, Mas. Dia Hanya ada makamnya besi. pakai besi. Iya. Makanya, karena Sesuai kehidupannya. Iya, sesuai dengan kehidupan. Makam-makam dari para suster-suster Orde Ursulin di Surabaya yang awalnya dari Belanda, mereka ditujuk. Sebenarnya suster yang pertama barengan yang datang itu ke Surabaya itu ini beliau, Suster Mother Mary Louise. Dia barengan dengan Pastor Van der Nelson yang di sana. Waktu itu ditugaskan di sini untuk membantu pihak gereja dalam urusan ya peribadatan dan gitulah. Terus, akhirnya lama kelamaan ya ada beberapa suster-suster juga yang lain dimakamin di sini dijadikan satu.
dan hingga sampai saat ini masih tetap dikunjungin dari pihak gereja Santa Perawan Maria Di Pugar ya. di Kepanjen itu ya. Ini kan kelihatan baru nih. Awalnya ini juga dulunya nggak ada kan. Sempet harus dulunya sih kemungkinan ada, cuman warna hitam terus hilang, sempet hilang nggak dipasang, terus ini dipasang baru lagi. Baru. Kemungkinan pihak gereja kesini lagi habis Iya. sambang, biasanya habis nyekar juga mereka ini sering Biar masih biar tetap ngunjungin. tetap Itu lestari. ada merek makamnya lagi. Itu mereknya Nah. kan di bawah tuh. Ini mereknya juga ini kemungkinan CM Belgium Belgium. Belgian. Ini merek makam kemungkinan. Baik. Bentuknya ya 30-an suster ya di sini. 30-an lebih ini. Kalau itu yang di belakangnya tuh kayak unik itu. Ini adalah makam dari Pire Jakobus, lupa namanya, PJB de Peres. Pire Jakobus siapa ya? Lupa. PJB. B-nya lu Pire Jakobus Baron de Peres kalau nggak salah. Seingatku ya, aku juga agak lupa karena nggak baca lagi namanya. Dia Bangsawan pernah Baron. Baron ya. Orang Prancis ini, beliau ini. Dia itu pernah menjabat sebagai wakil presiden Dewan Tertinggi Hindia Belanda. Iya. Itu ada tulisannya. Juga menjadi komisaris dalam ekspedisi ke Bone. Pada waktu itu di Bone sedang lagi berontak orang-orang Bone, perlawanan terhadap kolonial Belanda. Akhirnya beliau yang ditunjuk sebagai pemimpin kepala ekspedisinya. Dia juga mendapatkan penghargaan Ridder Orde van de Netherlands itu. Ada 2 penghargaannya itu, bintang jasanya. Dia juga pernah menjabat sebagai komander Koninklijk Leopold Orde van België juga. Nah, itu lahirnya 1803 di Hertogenbosch Overleden 16 Maart Ridder van Bajua. Dia meninggalnya itu dalam perjalanan ke Baju. Ke Labuan Bajo. Bukan, Baju ke arah Sulawesi. Oh ya. Meninggalnya itu di kapal, di atas kapal. Dan karena pada waktu itu bingung, nggak ada peti kan di kapal. Meninggalnya akhirnya dimasukin ke drum bir. Sekaligus untuk ngawetin mayatnya beliau. Oh, bir-birnya berarti. Bir-birnya langsung dimasukin. Direndam dalam bir. Iya, biar awet mayatnya. Setelah itu akhirnya nggak jadi karena beliau meninggal di perjalanan, akhirnya balik ke Surabaya. Dimakaminnya kalau nggak salah dikawal 1 divisi artileri, satu divisi artileri, 1 divisi kavaleri, 3 divisi infanteri dengan cara naik 7 kuda berwarna hitam. Nah, kalau yang ini orang perempuan, ini Rosalia Josepa Almerut. Dia ini seorang direktur kepala sekolah dari Particular Mesa School, sekolah khusus perempuan. Jadi kalau boleh nyebut itu, beliau itu kayak ibu kita Kartini tapi orang Belanda. Pendidik beliau memang, karena nah ini cuma dijelaskan sedikit infonya. Ini nisannya itu dibuat oleh murid-muridnya sama kawan seperguruan juga, guru-guru yang lain. Ini Harold Lerlingen dibuat untuk mengenang. Jadi murid-muridnya yang ngasih bentuk nisannya ini beliau. Perempuan, jadi istri perempuan sama anak-anaknya ini. Ya, anaknya kan meninggal muda itu. Ada yang umur 1 tahun, 2 tahun. Kenapa? Sakit, wabah kemungkinan. Zaman dulu kan belum ada vaksin. Iya. Nah, ini orang ini yang buat marmernya. CL Sul. Itu mereknya. Itu merek terkenal. Aku nemuin ini ada banyak. Di sebelah sono ada. Jadi perorangan. Jadi dulu itu arsitek itu bisa juga nerima order untuk pembuatan nisan. Ini ayam cemani. Wah. Kan merek. Nah, Kirain hitam soalnya.
Ini sistem knockdown ini bisa dibuka, ada bukaannya. Pakai baut. Ya ini dibuka. Oh, ini juga ya dibuka ya. Jadi ini dibuka, seret, peti masukin. Nah ini mereknya Carrara kalau ini. Nah Carrara ini masih ada perusahaannya sampai sekarang di Surabaya. Perusahaan apa itu? Perusahaan jasa peti. Oh, Pakai tektor juga. Ini yang jemur di sini nggak kena ini apa? wih ini gede banget nih. Nah ini makam Gubernur Jenderal ini. Gila. Kita lihat. Cuma satu orang aja. Ini satu orang. Bahannya nih apa? Unik sekali nih. Tetap pakai marmer juga beliau. Ini. Kalau ini besi, Tapi modelnya emang gini ya? emang diginiin. Sin Excellency, Mr. Pieter Marcus. Kayak apa ya? Sin Excellency itu yang terhormat, Paduka Raja, Paduka Baginda. Baginda, Mr. Pieter Marcus, Commander the Order van the Netherlands Lu. Dia juga dapat penghargaan juga, 2 medali. Governor Jenderal van Nederland Indies, Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda. Meninggalnya tahun 1844 di Rumah Sakit Simpang. Ya, di rumah Simpang. Mas Simpang. Rumah Simpang itu sekarang jadi kantor Gubernur Jawa Timur. Bukan kantor, rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Oh, Dekat Balai Pemuda. Di situ rumah iya iya iya. Ini beliau, makamnya bagus makamnya beliau. Iya, satu orang ya berarti. Satu orang. Dan menariknya karena makam ini dibuka tahun 1847, beliau meninggal tahun 1844. Nah, 3 tahun beliau dimakamkan di benteng, namanya Benteng Prince Hendrik. Sekarang bentengnya udah nggak ada. dipindah berarti ya. Ya, jadi beliau ini dipindah ke sini tahun 1847. Karena dibuka untuk umum pemakaman ini itu 1847. Proyeknya itu dimulai 24 Februari 1846. Selesainya itu proyeknya tuh Agustus 1847, baru dibuka umumnya itu 1 Desember, bisa menerima jenazah. Jadi kemungkinan beliau ini pindahnya di bulan Agustus itu, mendahulukan beliau. Terus ini kemana? Ini tuh gede tuh. Nah, kalau ini family graph, kalau besar itu family graph itu pasti kuburan keluarga. Kayak tempat ini ya. Kalau aku kalau ngomong biasanya gazebo family graph. Ah, kayak gazebo ya. Nah ini family graph Naut, LM Naut. Siapa ya? Nggak tahu LM-nya ini. Ini ada nisannya dulunya harusnya. Ini di ketinggi kena tanah. Tanah keuruk. Ya ini family. Gede satu keluarga begini. Ini masih ada 1 orang lagi. Gimana itu? Ini apa ini? Ini beliau ini Johannes Kurkdjian. Ini Johannes Kurkdjian. 11. Ini sempat patah kemarin di semen sama orang-orang. Dulu ini di atasnya ada patungnya. Oh, Di foto lama itu ada, hilang ya? hilang patungnya. Beliau ini salah satu fotografer terkenal eranya Oh, di Surabaya. Dia punya studio foto juga, namanya Kurkdjian, Atelier Kurkdjian kalau nggak salah namanya. masih ada? Studio fotonya sampai sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Kantornya itu di Simpang kalau nggak salah. Dia juga pernah foto Ratu Wilhelmina pada waktu itu. Kalau nggak salah dia juga dapat penghargaan gara-gara fotonya itu kalau nggak salah. Sini. Nggak kelihatan. Misi. Ah iya. Di nisannya ditulis tuh. Dia pernah mengkoningin ini dari Wilhelmina ya. Dia pernah memfoto Ratu Wilhelmina. Sampai gitu. ditulis. Dia ini orang Armenia. Armenia.
Ini bahasa mana ini? Ini kalau nggak bahasa Armenia ini Iya. yang bawah. Jadi banyak waktu dulu orang-orang Armenia ke sini tuh banyak. Termasuk ada gerejanya juga di sini, gereja Armenia. Sebelah sana pun juga ada orang Armenia. Macam-macam. Oke, terus Sudah habis ya. tidak ada lagi. Itu yang beberapa orang sebenarnya masih ada ya di belah sana, cuman Secara umum lah ini ya. ini yang lebih umum aja yang Ya, secara umum lah. Soalnya kalau satu-satu emang banyak banget. yang aku lebih paham ya. Iya. Ya secara umum memang banyak orang-orang penting. Karena di sini kuburannya orang-orang penting dan juga orang-orang yang orang-orang Eropa lah. Iya, Pastinya orang berduit lah di sini. benar. Baik, selesai sudah perjalanan kita mengelilingi makam Eropa di Peneleh bersama Mas Jovan. Mungkin Mas Jovan ada yang mau dikatakan? Saya di sini cuma mau mengatakan mohon maaf buat teman-teman jika ada salah informasi atau salah kata dari aku, perilaku atau tindakan. Saya mengucapkan mohon maaf. Ya, terima kasih juga untuk Mas Agung dan di belakang ada Mbok Sukma dari Dewata Podcast. Udah juga ngajak saya keliling-keliling lah. Gitu. Terima kasih. Ya, Mas Jovan informasinya sangat bermanfaat sekali. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. See you. Bye.